Tapi ketika kawan-kawan sudah beli saham uptrend seperti ini, hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Alhamdulillah video terakhir kita ya, Mengu tinjau cukai rokok dan analisa rekomendasi saham HMSP, WIM, Cuan, Kars, AX. Dan alhamdulillah saham-saham tersebut naik cukup lumayan ya. Dan hari ini saya akan membahas salah satu isu juga ya terkait dari WiFi, bicara peluang lelang frekuensi 1,4 GHz dan strategi internet murah. Dan nanti kita akan analisa ya WiFi dan juga saham-saham sektor teknologi yang menarik ya. Nah, sebelum kita bahas terkait WiFi dan kawan-kawannya, hari ini cukup lumayan ya, kita cuan berlimpah ya dari saham-saham rekomendasi kita. Kemarin saya sempat merekomendasikan yang namanya GZCO. Nah, di sini ada terlihat ya GZCO 210 dan alhamdulillah hari ini GZCO naik sampai dengan 220 ya. CPRO juga sudah saya rekomendasikan dari harga 60-an ya, dan alhamdulillah hari ini CPRO tertinggi di harga 76. Bumi juga sudah saya ajak ya dari 16 September 114 115 ada power buy, harga koreksi, kuat-kuatan mental dulu ya. Nah, ini kita kuat-kuatan mental dan alhamdulillah hari ini Bumi naik sampai dengan 140 up ya. Saham turun tanpa volume AISA 154. AISA ini juga masih berpeluang karena saham ini uptrend. Nah, terkait isu juga ini sebenarnya pengen saya bahas ya terkait subsidi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk beras, dan ini juga berpengaruh sekali dengan consumer seperti AISA, nasi dan juga hoki ya. Pantauan pagi ini adalah Mina. Ini adalah pantauan 23 September dan alhamdulillah Mina hari ini naik dan kita kumpulin di merah dan cuan sampai 184. Harga komoditas emas lagi oke ya. Ini besok juga adalah IPO emas. Hayo punya saham apa? Ini sudah saya rekomendasikan di hari kemarin ya. BRMS 605, PSAB 640 dan Antam 2340. Dan alhamdulillah BRMS hari ini naik sampai dengan harga 700, ini sampai 15%. PSAB hari ini naik sampai dengan 580, itu sampai dengan 4%-an ya. Dan juga Antam 2340 dan hari ini tertinggi sampai dengan 2730. Dan saham-saham emas ini juga masih on track ya, masih sangat bagus sekali. Dan saya sudah berkali-kali katakan pada kawan-kawan di keluarga Oke Saham, kawan-kawan harus punya minimal satu saham emas yang kawan-kawan kumpulin. Dan alhamdulillah BRMS sudah saya ajak dari harga 400-an ya. Dan hari ini kita kawal sampai dengan 700. Oke, kita kembali ke tema ya. Ini kita berbicara peluang lelang frekuensi dan juga sebenarnya terkait juga dengan suku bunga ya yang turun. Nah, ini juga berpeluang untuk saham-saham teknologi untuk kembali manggung. Kalau melihat dari sektornya sih memang saham teknologi masih bagus ya. Dan kita akan membahas analisa dan juga rekomendasi dari WiFi. Kalau melihat dari chart daily-nya, kita akan lihat ya, WiFi ini memang dalam keadaan uptrend. Nah, kita bisa lihat WiFi setelah breakout dari harga 2740 dan kemarin sempatnya sudah saya bahas ya di keluarga Oke Saham. WiFi bila breakout di 2750 ini akan berpotensi untuk terus lanjut. Dan semoga aja WiFi ini akan terus melaju untuk ke 3000 ya. Melihat dari akumulasinya, WiFi juga hari ini cukup bagus ya untuk akumulasi. Oke, kita akan lihat WiFi kalau kita bongkar dari time frame weekly-nya. Nah, ini kalau kita berbicara terkait swing atau kita kira-kira bisa nggak nih Pak Budi untuk kita hold saham ini untuk agak panjang. Oke, kita akan melihat dari time frame weekly-nya. Dan di time frame weekly-nya juga WiFi juga dalam kondisi uptrend bagus ya. Dan di sini terlihat juga WiFi ini punya resist di harga 3200. Harapan saya sih memang WiFi ini akan breakout di harga 3200. Jadi saya selalu katakan ke kawan-kawan, belilah saham uptrend dan tunggu cuannya datang. Dan WiFi secara daily dan juga weekly ini sudah masuk ke saham uptrend. Jadi memang kita kawal, semoga aja WiFi bisa breakout di harga 3000-an. Oke, ini biasanya menjadi leader ya. Beberapa saham teknologi lainnya juga ikut bergerak. Salah satunya adalah, nah kita akan bahas Inet ya secara daily, weekly, dan juga time frame 5 menitannya. Secara daily, alhamdulillah Inet sudah kembali di atas tren. Nah, di sini udah hari pertama ya, tanda panah 1. Hari ini breakout dari harga 236 dan close di harga 238. Ini sudah merupakan sinyal pembalikan arah ya untuk Inet. Setelah sebelumnya turun dari harga 300 ya, dan baru naik di harga 236. Jadi itulah ya kenapa saya selalu ajarkan kawan-kawan beli saham uptrend kawan-kawan.
Kalau seandainya dia downtrend, lebih baik keluar dulu. Kalau kawan-kawan beli saham downtrend seperti ini, beli di harga 300, nggak taunya dia trennya nggak kuat dan terus turun sampai dengan harga terendah di 218. Apa nggak pusing ya kawan-kawan ya? Tapi ketika kawan-kawan sudah beli saham uptrend seperti ini dan tinggal tunggu saham ini akan terus naik ya, itu ya. Dan alhamdulillah INET sudah kembali di atas tren. Kalau melihat dari polanya juga ini cukup menarik ya. Nah, pola penurunannya juga sudah mulai. Dan di sini ada pola dari bullish flag dan juga semoga aja INET akan terus melaju dengan target lanjutan di sini ada di sekitar harga 280. Dan di sini ini adalah time frame weekly ya dari INET dan di sini terlihat sekali bahwa INET ini mantul dari EMA 20 ya di sini dan sudah kembali di atas EMA 10. Semoga aja bisa terus melaju ke harga 300-an dengan resist terdekat itu adalah di kisaran 280 ya untuk INET. Oke Pak Budi, gimana kalau seandainya saya mau ambil INET nih Pak Budi? Stop lossnya terdekat di harga berapa? Oke, kita akan kembali di time frame daily ya. Stop loss INET ini adalah dari support di sini di harga 218. Selama INET bertahan di atas 218, semoga aja INET akan melaju ke harga 280 sampai dengan 300 ya. Oke, lanjutan kita akan membahas salah satu saham yang biasanya juga gerak barengan ya, itu adalah DOO. Nah, kita akan melihat DOO ini juga sudah mulai mencoba untuk kembali naik ya. Untuk saat ini masuk ke fase cicil dengan kalau kita melihat dari EMA 50-nya karena di sini dia disiplin dengan EMA 50 ya di sini. Berarti kita juga jadikan support EMA 50 ini sebagai area supportnya. EMA 50-nya ada di harga 144. Jadi cicil-cicil DOO dari harga di bawah 160 sampai dengan 150-an dengan target lanjutannya adalah apabila DOO breakout di harga 170, kawan-kawan bisa tambah muatan di closing dengan target lanjutannya ke harga 200 ya. Dan ini adalah 3 saham yang cukup menarik, yaitu adalah WIFI, DOO, dan juga INET. Bisa pilih salah satu nih kawan-kawan mana yang menarik untuk kawan-kawan. Semoga aja saham dari WIFI, DOO, dan juga INET ini akan kembali manggung ya kawan-kawan semua. Oke, sektor teknologi lagi yang saya lihat ini juga breakout ya, itu adalah FKTR. Nah, ini cukup menarik ya untuk day trade besok. Nah, alasannya apa nih Pak Budi? Kenapa FKTR bisa dipantau untuk besok? FKTR kalau melihat dari sini, dari time frame daily, FKTR ini sudah breakout dari di sini. Candle tertinggi di sini itu ada di harga 192 dan closing di harga 194. Ini cukup menarik ya, walaupun memang sudah sangat tinggi sekali ya untuk FKTR selama 1 minggu terakhir ini. Oke, di time frame 5 menitannya di sini kita bisa melihat bahwa ada power buy di sini. Jadi saya masih mengatakan kepada kawan-kawan FKTR ini menarik kawan-kawan untuk day trade untuk besok selama bertahan di atas 188. Nah, ini adalah support dekat. Jadi jangan ambil resiko apabila turun di bawah 188, lebih baik kawan-kawan keluar dulu. Kenapa? Karena area penurunannya adalah ke harga 180-an. Jadi bisa jadikan support untuk saat ini di harga 188 dengan target lanjutan saya adalah FKTR breakout di harga 200. Oke ya, itu adalah 4 saham pilihan Oke Saham ya. Semoga aja dari sektor teknologi ini bisa memberikan cuan ya setelah sebelumnya kemarin kita masuk di sektor rokok ya. Dukung terus Oke Saham dengan cara like dan juga komen ya video ini, dan kita akan membahas isu-isu yang menarik dan juga saham-saham yang terkait dari berita-berita yang ada ya. Semoga aja bisa membantu kawan-kawan dalam mencari cuan. Bagi kawan-kawan yang ingin trading bareng ya bersama kita di keluarga Oke Saham, bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Itu aja buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.